yang memang berantakan ya dan nggak sesuai ya, ini memang harus dirapikan. Apakah bisa merubah judul kalau sudah ada penjualan? Jawabannya bisa ya, kalau lewat. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel kesayangan kamu Cerita Om Botak. Buat kamu yang belum jadi Botakers, buruan subscribe supaya kamu mendapatkan konten-konten terbaik mengenai tips dan trik untuk cara berjualan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Dan hari ini kita akan bahas topik sesuai dengan request dari Botakers, bagaimana sih Om caranya menjadi official store ya. Nah, hari ini kita akan bahas cara jadi official store di Tokopedia ya. Seperti yang Botakers tahu ya, official store itu adalah toko-toko yang levelnya kastanya itu paling tinggi dibandingkan dengan tipe seller lain ya. Di Tokopedia itu ada 4 tipe seller ya. Seller yang biasa, power merchant yang reguler, power merchant pro, dan kasta tertinggi adalah official store ya. Jadi apa bedanya? Tentunya ada level-level perbedaannya ya. Yang pertama mungkin dari hasil traffic yang dikasih, tentunya official store itu paling tinggi ya. Kenapa? Karena official store itu adalah toko-toko yang resmi ya, brand-brand resmi. Nah, syarat untuk jadi official store-nya nanti akan saya sampaikan di video ini, jadi jangan kemana-mana, tonton sampai selesai ya, karena doanya dari Om Botak adalah semua yang nonton di sini suatu saat ya bisa punya official store ya, bisa punya brand yang mantap, yang jadi bantu untuk teman-teman untuk menjadi brand yang terkenal, jualannya tuh makin keren lagi. Nah, berikut ini adalah keuntungan menjadi official store ya. Yang pertama, pembeli dapat bebas ongkir dan bebas biaya untuk toko-toko official store tertentu. Jadi kalau misalnya untuk toko Power Merchant Pro ya, kita untuk biaya bebas ongkirnya itu kita masih kena ya kan. Ada yang Power Merchant biasa itu bisa kena 1,5% ya kan, ada yang 2,2%, jadi 2,25%. Jadi ada biaya ya. Tapi untuk official store tidak ada biaya bebas ongkir ya, bebas ongkir. Jadi itu saya rasa itu salah satu benefitnya ya. Yang kedua, ini ada jaminan untuk pembeli. Jadi ini meningkatkan kepercayaan pembeli dan perlindungan asuransi gratis untuk semua barang di official store ya. Jadi pembeli kalau misalnya belanja di official store dan barangnya ternyata kosong ya, di cancel pesanannya, pembeli itu dapat jaminan 50.000. Nah, nanti jaminan ini uangnya dari mana nanti kita akan bahas nantinya ya. Oke. Nah, di sini ketiga juga kita akan dapat RM. Ya, RM itu bukannya rumah makan ya teman-teman ya, tapi RM itu adalah relationship manager. Ya, ini seperti PIC-nya kita, ini seperti orang yang ngurusin kita untuk memajukan bisnis kita di Tokopedia ya, di official store ini. Jadi dapat PIC ya, dapat kalau ada apa-apa, ada komplain-komplain apa lebih cepat. Ya, ada flash sale khusus untuk official store, kita akan dapat slotnya. Jadi ini yang sebenarnya RM ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh banyak seller. Kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan, Om gimana sih caranya dapat RM ya, Om gimana sih supaya toko saya ini bisa jadi official store. Ya sebenarnya bukan pengen jadi official store ya, tapi pengen dapat RM-nya. Jadi kalau ada permasalahan akan dibantu dengan fast respon ya. Kalau ada apa-apa, tokonya ada event apa, tokonya bisa didahulukan mendapatkan slot di flash sale dan lainnya. Jadi ADRM ini sebenarnya salah satu daya tarik sekali untuk toko kita menjadi official store ya. Dan tentunya dengan punya RM, toko kita makin berkembang, makin gede, omsetnya juga makin dahsyat. Oke. Nah, berikutnya kita ini bisa langsung connect API Tokopedia. Jadi kita bisa mengatur, misalnya bisa mengunti gudang ya. Misalnya gudangnya tadinya cuma ada di Jakarta, tapi kita punya gudang di Surabaya juga ya, gudang kita sendiri ya, bukan pakai toko cabang. Ini bisa dibuka kalau teman-teman punya official store ya. Jadi pengirimannya bisa dari 2 tempat dan tokonya cuma 1 tetap ya. Jadi bisa dilakukan ya. Jadi segala macam yang custom logistik ya, misalnya barang ini gede-gede dan perlu custom logistik, ini kalau sudah jadi official store juga dimudahkan karena dari RM nanti bisa bantu ya. Teman-teman bisa kirim dengan on courier. Jadi nanti misalnya ada kurir toko yang misalnya jualan furniture ya, teman-teman
perlu kirimnya itu kan pakai truk sendiri ya, karena tidak ada ekspedisi yang bisa, dan kalaupun bisa harganya nggak masuk. Tapi kalau dengan ekspedisi sendiri ini akan lebih murah dan harganya lebih make sense ya. Tentunya dengan official store juga ini satu-satu jalan untuk teman-teman bisa punya ya membuka pengiriman on courier di Tokopedia. Nah di sini di Tokopedia ini masih banyak lagi ya. Di sini keuntungannya ada 12 ya. Nah berikutnya adalah dengan kita memberikan ada promosi khusus ya, misal di homepage itu ada halaman yang khusus untuk official store ya. Jadi ini traffic tambahan untuk teman-teman sampai ke campaign collaboration, exclusive product launch, atau memang saat ini ada beberapa fitur seperti toko member itu juga masih khusus untuk official store. Jadi ada fitur-fitur tertentu yang biasanya Tokopedia launch itu tidak bisa diakses oleh ya member lain kecuali official store. Jadi memang dikasih support yang lebih di sini ya. Nah berikutnya adalah filter khusus untuk official store ya. Ini filter khusus itu memang sangat membantu untuk menaikkan traffic ya. Tapi memang tidak disadari ya, atau mungkin belum banyak yang pakai menurut saya ya. Tapi saya sendiri suka, terutama untuk belanja barang-barang yang menurut saya barang-barang ini rentan sama KW-nya ya, karena toko official biasanya menjual barang-barang original resmi ya dari distributor yang terpercaya. Jadi untuk memfilter barang-barang yang non ori, biasanya saya akan pakai filter official store. Jadi teman-teman yang jual produk-produk seperti ini, saya rasa dengan menjadi official store ini merupakan benefit yang bagus sekali. Oke? Jadi masih banyak lagi ya, seperti customer care Tokopedia dapat prioritas layanan prioritas utama, dan juga desain tokonya juga ada brand key visual juga berbeda dan mendapatkan seluruh benefit lain. Jadi banyak sekali manfaatnya teman-teman. Kalau teman-teman bisa menjadi official store ya, ayo segera daftar ya. Kalau masih bingung cara daftarnya, nonton video ini sampai selesai karena kita akan jelaskan step by stepnya ya, buat supaya teman-teman tokonya bisa menjadi official store. Nah, persyaratannya pertama ya, tokonya harus menjual produk original ya, dan dapat dibuktikan keaslian produknya. Jadi buat teman-teman yang tokonya ada barang-barang yang non-ori, mungkin barang-barang itu boleh dihapus terlebih dahulu supaya teman-teman eligible tokonya untuk menjual menjadi official store ya. Karena layanan official store ini ada 3, pasti ori, pasti ready, sama garansi 7 hari pengembalian ya. Ya, pasti ori, pasti ready ya, dan garansi 7 hari pengembalian. Jadi ini yang harus dipenuhi ya. Nah, di sini harus disiapkan dokumen-dokumen sebagai bisa pemilik brand, bisa authorized reseller, dan juga bisa penjual terbaik Tokopedia. Nah, ini ada beberapa mitos ya yang mungkin kita bisa bahas di sini. Pertama, kalau nggak punya brand nggak bisa jadi official store. Nggak ya. Teman-teman bisa maju sebagai distributor resmi asalkan ada surat dari brand yang memberi penunjukan bahwa kita boleh menjadi official store di Tokopedia, atau tokonya top seller ya. Jadi nggak punya brand, nggak punya penunjukan, tapi kita misalnya jual barang impor dan tapi toko kita rame ya. Nah, ini pun bisa jadi official store under ya, penjual terbaik Tokopedia, terutama yang memang di kategorinya ini termasuk rame tokonya ya, tokonya top 5, top 10 di kategori tertentu ya. Ini bisa menjadi official store ya. Nah, teman-teman di sini memerlukan apa ya? Memerlukan konten sama gambar yang sesuai dengan guidelines official store. Jadi pas masuk jadi official store ini harus dibenerin. Kalau memang gambar-gambar ini nggak sesuai dengan guidelines, mungkin harus dirubah dulu ya, yang backgroundnya putih ya, konten judulnya pun harus dirapikan misalnya, yang memang berantakan ya dan nggak sesuai ya, ini memang harus dirapikan. Apakah bisa merubah judul kalau sudah ada penjualan? Jawabannya bisa ya, kalau lewat RM ya. Jadi teman-teman semuanya tuh bisa kalau ada RM ya. RM sebenarnya kayak orang dalamnya kita di Tokopedia ya. Jadi itu enaknya ya, bisa dirubah, apalagi kalau dalam proses integrasi masuk ke dalam official store ya. Nah, di sini teman-teman bisa maju sebagai 2. Nah, ini mitos juga ya. Mitosnya itu kan sering sekali mendengar ya, oh harus punya PT, harus punya CV dulu ya, baru bisa jadi official store. Sebenarnya enggak ya.
kalau teman-teman maju sebagai individu, itu pun bisa menjadi official store ya. Seperti Om Botak sendiri punya official store pakai nama individu, itu bisa ya, masih bisa. Ya, jadi nggak perlu PT, nggak perlu CV, tapi alangkah baiknya kalau ada badan usaha ya. Nah, berikutnya di sini tentunya official store harus memenuhi ya standar layanan Tokopedia dan juga reputasi harus baik. Intinya ini adalah harus top seller lah ya, harus seller yang memang memberikan reputasi dan pelayanan yang sesuai dengan standar daripada official store. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai dokumen atau legalitas dari penjual, baik itu badan usaha maupun individu ya. Nah, bedanya apabila individu ini tidak perlu mensubmit ya akte atau tab Menkumham ya. Tapi dari KTP, NPWP, ya, SIUP, HAKI, TDP, atau NIB ini harus ya. Jadi teman-teman mungkin ya teman-teman yang memang walaupun belum punya badan usaha tapi sudah maju sebagai individu, ini tetap harus punya NPWP ya, harus punya surat izin lainnya supaya teman-teman bisa menjadi official store ya. Jadi ini, dan kebanyakan ya yang saya rasa paling sulit di sini adalah HAKI ya. HAKI bagaimana caranya? Nanti ya kita ada satu video khusus buat teman-teman yang sudah gabung dengan member ya. Di sana ada video member khusus member, di mana saya akan kasih beberapa website yang bisa kita kita cek ya, apakah memang di sana kita bisa cek ya brand kita sudah terdaftar, bisa nggak kita daftarkan, dan mungkin saya akan sharing juga bagaimana proses saya untuk daftarin brand saya untuk mendapatkan HAKI-nya sendiri ya. Itu ada di video khusus member ya. Oke, berikutnya untuk legalitas ya. Jadi apabila teman-teman ada sertifikat BPOM, SNI ya, surat izin edar ya, surat penunjukan distributor resmi, ini pun harus disertakan baik itu badan usaha maupun individu. Nah, di sini apabila surat kuasa yang tanda tangan ini tidak sama dengan kerjasama pada waktu pendirian akta, ini badan usaha perlu mensubmit sedangkan individu tidak perlu. Jadi tergantung dari kategori yang kita daftarkan ya. Ini adalah legalitas yang harus dilengkapi ya. Jadi teman-teman, untuk official store ini masalah legalitas. Jadi kalau teman-teman sampai sekarang belum punya NPWP ya, ini adalah sebuah motivasi ya. Karena kalau kita lengkap ya dari NPWP-nya ya, dari NIB-nya ya, dari pendirian CV-nya dan lain-lain, ini memperbesar kemungkinan kita untuk masuk menjadi official store ya. Jadi ini adalah definisinya, akta apa, KTP apa, dan lain-lain ya. Kita tidak akan bahas nih satu persatu ya. Tapi di sini kita langsung next ya ke biaya layanan. Nah, tadi kan Om Botak sempat sebutkan kalau official store itu punya segudang manfaat ya. Dapat traffic lebih, dapat trust lebih. Tentunya kalau trust lebih, konversi juga lebih ya. Dapat RM, bisa masuk flash sale khusus, bisa coba berbagai fitur yang memang terbuka khusus untuk official store ya. Ada biayanya nggak? Ada ya. Jadi tentunya dengan official store teman-teman ada biaya official store. Nah, biaya ini karena kita nggak ada biaya power merchant, nggak ada biaya bebas ongkir, ini ada biaya jasa. Nah, biaya jasa ya. Nah, ini adalah biaya jasa khusus ya, sesuai dengan kategorinya. Jadi kalau misalnya otomotif itu bisa dapat 2% ya. Bahkan 2% itu sebenarnya lebih murah daripada biaya Power Merchant Pro yang 3% ya. Jadi official store itu salah satu mitosnya, mungkin official store itu mahal. Biayanya bisa belasan persen ya, ada soalnya belasan persen ya, enggak juga ya. Bahkan ada kategori yang masih 2%, di mana itu masih lebih murah dibandingkan dengan berlangganan Power Merchant Pro ya. Jadi ini salah satu strategi buat teman-teman yang memang punya brand ya, terutama di bidang otomotif, di bidang elektronik, di bidang handphone ya, atau kategori long tail ya, kategori yang memang niche market ya. Ini sebenarnya bisa lebih murah daripada Power Merchant Pro ya. Dimana Power Merchant Pro saat ini 3%, yaitu biaya Power Merchant-nya dan
biaya layanan bebas ongkirnya, tapi ada maksimumnya. Dan ini semuanya saya rasa gimana sih dapat 5%, gimana sih dapat 2% ya. Kita kan lihat biaya di sini. Ini semua negotiable ya teman-teman ya. Biasanya dari PIC kategori pasti akan minta di maksimum ya. Gimana caranya kita bisa nego ke minimum, itu adalah PR-nya nanti kita begitu masuk boarding. Tentunya patokannya adalah standar rata-rata barangnya sejenis itu yang sudah di official store itu biasanya ada di persentase berapa ya. Yang kedua biasanya yang kita tahu dari pengalaman itu biasanya lebih ke seberapa besar Tokopedia itu menilai brand kita, kelayakan, popularitas dari brand kita ya. Mereka ingin supaya brand kita itu masuk menjadi official store, itu juga salah satu bargaining power daripada seller ya. Jadi teman-teman semakin terkenal brandnya di luar ya, yang punya adalah influencer ya, teman-teman juga brandnya tuh famous banget di offline, semakin saya rasa punya bargaining power makin besar untuk bisa masuk ke Tokopedia, sehingga biaya layanan ini bisa masuk yang minimum bukan yang maksimum ya. Tapi apabila dikasih satu angka itu masih bisa dinego ya teman-teman. Coba nego, di sini udah ada minimumnya, coba nego ke minimum ya. Apakah bisa di bawah minimum? Ya saya rasa namanya bisnis ya, semuanya tuh bisa ya. Yang penting bargaining power kita kuat. Oke? Nah, beauty itu paling minimum di 7,5%, fashion di 10% ya. Kesehatan di 10%. Makanan di 5% ya. Dan hobi di 7,5%, dan personal mom and baby di 5%. Jadi teman-teman ini biayanya minimum aja ada yang sampai 10% ya, terutama teman-teman yang mau jual alkes ya 10%. Jadi memang apakah mahal? Iya mahal ya. Tapi teman-teman harus lihat apakah segudang benefit tadi itu worth ya. Worth it dengan biaya layanannya ya. Kalau menurut Om Botak untuk jangka panjang kita memang harus menjadi official store, kita harus punya brand sendiri ya, supaya kita bisa tetap bersaing ya di dalam kompetisi di dalam marketplace. Karena ini red ocean ya, yang jadi power merchant ya, yang jadi seller biasa itu banyak sekali. Dan salah satu caranya untuk kita membedakan diri daripada kompetisi untuk kita main ke blue ocean adalah menjadi official store ya, karena itu udah pembeda ya. Homepage-nya, landing page-nya udah beda ya, ada centangnya, centang ungunya sudah beda. Layanan dan servisnya juga diharapkan juga beda. Memang ekspektasinya untuk official store itu lebih tinggi ya standar layanannya, tapi sudah itu membedakan daripada lainnya. Jadi teman-teman menurut saya worth it ya. Teman-teman kalau memang bisa penuhi aja tadi ada surat-suratnya, syarat-syaratnya ke dalam link. Nanti kita akan sertakan ya bagaimana cara daftarnya, linknya di video ini, teman-teman bisa langsung daftar di sana ya. Oke, saya doakan teman-teman yang tadi sudah daftar tuh semuanya lolos semua ya. Kalau udah lolos setelah nonton video ini, jangan lupa untuk komen lagi di sini. Oh, Om, ya berkat nonton video ini saya jadi punya keberanian ya, karena udah tahu mitosnya yang benar yang mana, yang salah yang mana. Saya langsung berani daftar jadi official store. Tolong komen di bawah. Atau yang sudah pernah jadi official store juga komen ya, gimana dulu prosesnya, sesulit apa dan lain-lain, komen di bawah. Nah, official store ini yang membedakan dengan toko lain, ini ada deposit ya, deposit sebesar 1 juta. Nah teman-teman jangan bayangkan deposit ini berbunga ya, bukan deposito ya ini ya, ini deposit ya. Kalau deposito itu ada bunganya, kalau deposit ini nggak berbunga ya. Deposit ini untuk apa? Jadi teman-teman, deposit ini adalah biaya yang memang harus kita taruh di Tokopedia, dan apabila ada pesanan yang kita cancel setelah kita terima, ini motong dari sana tuh, motong. Setelah setelah depositnya ini berkurang dan di bawah jadi minus, toko kita akan dinonaktifkan sementara dari official store. Jadi depositnya ini harus tetap ada selama kita mau jadi official store ya. Jadi memang layanan atau jaminan untuk barang ready ini sangat keras ya, jangan sampai cancel pesanan. Karena Om Botak sendiri toko officialnya juga udah sering banget ya, karena kita cancel dipotong 50.000. Sakit hati guys ya, sakit hati. Tapi ya memang ini konsekuensi untuk maju ya, untuk menjadi yang terbaik ya, memang ada standar layanannya sendiri ya. Jadi ada depositnya ya harus didaftarkan. Oke. Nah, berikutnya ini adalah persiapan pendaftaran ya. Jadi teman-teman brand owners ya di sini Botakers perlu
mempersiapkan informasi terkait profil ya, dari nama perusahaan, alamat perusahaan, nama merek, email, PIC, lalu juga identitasnya juga harus disiapkan ya dari data sosial media ya, data keberadaan toko fisik, link toko pada marketplace lain, juga memenuhi dokumen-dokumen tadi ya sesuai dengan kategori Anda masing-masing. Nah, ada surat kuasa, ada persiapan aset atau materi visual seperti logo, head, cover banner, foto produk, dan dekorasi toko. Nah, pendaftarannya akan mengikuti flow seperti berikut. Jadi dari tahap 1 tinggal daftar, lalu ada tanda tangan perjanjian kerjasama. Biasanya ini penandatangannya ini dilakukan online ya. Lalu pakai DocuSign. Setelah itu tinggal kita bayar security deposit 1 juta. Lalu tinggal upload aset visual dan onboarding selesai. Oke, ya saya harap teman-teman di sini mulai aja dulu sesuai dengan tagline Tokopedia ya. Dan Botakers di sini semuanya tokonya bisa sukses-sukses ya. Walaupun misalnya barang-barang yang dijual atau persyaratannya itu saat ini belum memenuhi, tokonya tetap ramai semua ya. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video Om Botak selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe teman-teman akan mendapatkan konten-konten berkualitas untuk belajar mengenai marketplace. Sampai jumpa, dadah. Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya, Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. Ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat 7, saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic ini. Intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand di atau official shop di marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya. Dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke? Tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada 1 level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate kan, menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan, itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya, jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa, dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.